bagaimana para ulama kita. Dan ini sekali lagi, ini kekuatannya dunia ilmu hadirin. Ini yang membedakan ahli ilmu dengan orang awam. Ini yang membedakan orang yang benar-benar meresapi ilmunya dengan orang yang hanya sekedar datang ke kajian. Orang yang benar-benar dalam ilmunya, dikit-dikit minta kepada Allah. Dikit-dikit minta kepada Allah. Dikit-dikit minta kepada Allah. Dalam masalah khilaf doa. Dalam masalah khilaf doa, baru mentarjih. Baru berusaha menyelesaikan dengan ilmu usul fikihnya. Tapi yang pertama doa kepada Allah. Itu para ulama kita. Bukan langsung bicara tarjih, langsung bicara mana yang paling kuat, mana hadis yang lemah dan mana hadis dhaif. Semua itu kan akal. Dan akal makhluk. Dan makhluk lemah. Makhluk nggak pernah menang sama sang Khalik. Terapkan dalam kehidupan kesehari-hari. Ada apa-apa istikharah. Ada apa-apa zikir kepada Allah. Ada apa-apa doa kepada Allah. Makanya orang-orang beriman Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir, ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Kapan? Ketika berdiri. Ketika duduk, ketika berbaring. Kenapa Allah sebutkan ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring? Ulama mengatakan, karena secara umum, kondisi manusia kalau nggak berdiri, duduk, berbaring. Ketika Anda berdiri, ketika Anda duduk, ketika Anda berbaring, ingat tuh sama Allah. Cara ingatnya gimana? Itu ada kalau nggak zikir, doa, istikharah, minta petunjuk, kan ingat tuh. Atau paling nggak baca bismillah deh. Kullu amrin dzibalin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan atau aktivitas yang positif nggak dimulai dengan bismillah, terputus dari keberkahan. Baca bismillah. Ini kita kepedean. Sedangkan para ulama dikit-dikit bismillah. Tulis buku bismillah. Padahal kita ini lemah. Kita butuh pertolongan Allah. Padahal Allah janjikan kepada kita, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri." Dalam surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupin tuh. Allah cukupin. Allah bantu. Innallaha balighu amri. Allah akan wujudkan keinginannya. Kok males? Ini prinsip yang luar biasa hadirin. Untuk kita semua termasuk yang berbicara. Dikit-dikit doa, dikit-dikit zikir. Baca bismillah. Hadirin, kita keluar rumah kan kita diajarin bismillah tuh. Kenapa? Karena banyak hal di luar rumah yang tidak bisa kita hadapi dengan kemampuan kita. Gak bisa. Kita butuh pertolongan Allah. Sejago-jago antum bawa mobil, antum mungkin rajanya Sentul deh. Rajanya Sentul. Tapi pertanyaan saya, bisakah antum mengontrol kondisi supir atau driver mobil di belakang antum? Nggak bisa kan? Begitu dia rem mendadak, karena antum jago, latihan setiap akhir pekan di Sentul, antum bisa ngerem tepat pada waktunya. Begitu ngerem sih, aman, apa yang terjadi? Dihabisin dari belakang. Bisa terjadi. Antum nggak bisa. Antumnya fokus, yang belakang main handphone. Iya kan? Main handphone. Makanya nabrak. Siapa yang bisa ngatur yang di belakang? Antum safety bawa mobil. Tapi siapa yang bisa mengontrol orang yang nyebrang jalan? Antum patuh lalu lintas, bawa kecepatan standar. Yang nyebrang sambil main gadget, dia ngeli nggak lihat antum. Tiba-tiba antum antum melaju dengan kecepatan 60 km per jam, dia melintas bukan di zebra cross, apalagi jembatan penyeberangan, dia ngelintas langsung dan pas di mobil antum tabrak. Yang salah siapa? Yang trauma siapa?
Yang depresi siapa? Hadirin, gak bisa kita ngandalankan kemampuan kita. Makanya bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan kita tahu orang di luar sana mengatakan salah satu sebab musibah orang yang baik di tempat yang salah. Siapa yang bisa menuntun kita kalau begitu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita baik nih, tapi tempat yang salah. Habis. Jadi jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Banyak orang mau masuk rumah, lupa baca bismillah. Lupa baca doa masuk rumah. Lupa baca doa masuk rumah. Ayo coba, doa masuk rumah apa? Yang belakang. Kayaknya udah lama gak pulang nih yang belakang. Iya, jadi lupa. Lama gak pulang jadi gak diamalin. Dulu apal sih Pak Ustadz, tapi terakhir pulang tuh 3 tahun lalu. Jadi lupa. Kan tadi udah dibilang, doa masuk rumah tuh bismillah. Bismillah. Oh, simpel Ustadz. Iya. Makanya pulang. Banyak orang karena merasa rumah sendiri. Banyak orang merasa rumah sendiri, merasa tempat yang paling safety, lupa tuh baca bismillah ketika masuk rumah. Lupa minta pertolongan kepada Allah dalam menjalani aktivitas di dalam rumah, lupa. Padahal masalah di dalam rumah seringkali lebih besar daripada di luar rumah. Kita ambil contoh, kita tanya para akhwat ibu-ibu di belakang, pernah nangis nggak dalam hidup? Ini masih sesi materi, belum sesi curhat. Tenang. Coba jawab dengan jujur pertanyaan saya yang kedua ini. Kalau kita ingat-ingat lagi, saat kita nangis disebabkan sebuah masalah, sebuah tekanan, sebuah pressure. Selama kita hidup, ibu-ibu di belakang, lebih sering nangis di luar rumah atau di dalam rumah? Tuh, antum ingat denger tuh. Berarti masalah lebih banyak mana? Di dalam rumah apa di luar rumah? Dalam. Iya. Mayoritas ibu-ibu lebih banyak nangis di dalam rumah. Iya. Itu berarti masalah dalam rumah itu enggak mudah. Banyak kasus perceraian tuh masalah dalam rumah, bukan di luar rumah. Dalam. Kan berantemnya di dalam rumah. Antum kalau berantem sama istri di dalam kamar antum atau kamar tetangga? Kan dalam kamar. Gak mungkin, gue pinjam rumah lu dong, gue mau berantem nih. Gak ada. Orang udah berantem di dalam. Apa penyebabnya? Lupa minta pertolongan sama Allah. Lupa tuh, kepedean. Merasa pintar, merasa bisa mengontrol semuanya. Merasa yang saya hadapi bukan mafia, bukan preman. Yang saya hadapi istri saya sendiri, yang saya hadapi suami saya sendiri, atau yang saya hadapi anak-anak. Dia lupa bahwa istri atau pasangan itu fitnah. Yang butuh pertolongan Allah dalam menghadapi mereka itu semua. Dan itu yang dimiliki para ulama. Para ulama kenapa hidupnya berkah? Itu tadi, minta pertolongan kepada Allah. Mereka hidupnya ketergantungan dengan Rabbul Alamin, bukan dengan makhluk. Sebagian kita yang lebih tepat, mungkin termasuk saya sendiri,
itu masih harus belajar lagi untuk bisa menyikapi hal itu dengan hanya bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.